Pasca terjadi bencana pergerakan tanah di dua kecamatan di Cianjur, Jawa Barat, warga kini mulai meninggalkan rumah dan menempati pengungsian di aula desa. Pemerintah Kabupaten Cianjur nantinya akan merelokasi warga yang rumahnya terdampak. Inilah kondisi sejumlah rumah warga di Kampung Cilengsir, Desa Wargasari, Kecamatan Kadu Pandak pasca terjadi pergerakan tanah. Di Kampung Cilengsir, ada sekitar 26 rumah warga yang mengalami rusak berat hingga ringan dan 34 rumah terancam. Saat pergerakan tanah terjadi, beruntung tidak ada korban jiwa. Saat peristiwa terjadi, warga meninggalkan rumah mereka ke tempat yang lebih aman. Setelah mendapatkan himbauan dari petugas, menjelang sore hari, warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke aula desa atau ke rumah kerabat terdekat karena pergerakan tanah masih terus terjadi. Apalagi hujan dengan intensitas tinggi masih turun di wilayah ini. Pada saat ini di Kecamatan Kadupana, Kabupaten Cianjur sedang terjadi musibah pergerakan tanah yang menimpa dua desa, yaitu Desa Wargasari dan Desa Sukaraja, Kecamatan Kadupana, yang mengakibatkan 56 rumah rusak, di antaranya 35 rusak berat, 17 rusak sedang, dan 4 rusak ringan. Adapun jumlah kakak yang terdapat sebanyak 47 kakak dan 171 jiwa. Di Kecamatan Kadu Pandak ada dua desa yang mengalami bencana pergerakan tanah akibat hujan dengan intensitas tinggi, yakni Desa Sukaraja dan Desa Wargasari. Dari data kecamatan setempat, sedikitnya ada 56 rumah warga yang mengalami rusak berat dan sedang serta ringan. Selain itu, bencana pergerakan tanah di Kecamatan Takokak sedikitnya ada 48 rumah warga yang rusak berat hingga ringan. Sementara itu, bantuan berupa makanan dan juga selimut sudah diberikan kepada warga. Tim kesehatan serta dapur umum juga sudah disiapkan melayani warga di pengungsian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, bagaimana ya kabar terkini dari bencana pergerakan tanah di Cianjur, Jawa Barat? Sudah ada Bapak Hilman Raka yang merupakan warga sekaligus korban bencana pergerakan tanah. Selamat siang Pak Hilman. Selamat siang, Ibu. Ya, Pak Hilman mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana sih awal kejadian bencana yang terjadi, Pak? Ya, jadi awal kejadian itu kan hari Jumat, Bu. Selepas pulang Jumatan jam 1 siang, itu hujan udah mulai turun. Hujan dengan intensitas tinggi sampai jam 12 malam itu masih hujan, Bu. Nah, untuk kejadian pergerakan tanah itu, sekitar jam 6 sore sudah mulai bergerak. Tapi warga masih ada di rumahnya karena diperkirakan tidak akan terlalu parah gitu, Bu. Setelah jam 10 ternyata kondisi tanah masih terus bergerak. Kami bersama warga, bersama dari Oramil ikut membantu untuk mengevakuasi warga karena di dalam rumah itu sudah makin mencekam, Bu. Yang awalnya retak sedikit, lama-lama terus makin retak dan suara patahan tembok itu terdengar. Jadi warga jam 12 malam sampai jam 12 malam masih dievakuasi dengan kondisi hujan masih agak deras gitu, Bu. Oke, Pak, tapi kami ingin tahu apa sebetulnya yang dialami warga begitu pada saat pergerakan tanah terjadi. Apakah ini kemudian terasa seperti gempa atau seperti apa yang dialami oleh warga sekitar? Kalau dirasakan seperti gempa tidak, Bu, cuman yang dirasakan itu agak sedikit bergetar gitu. Oke, Jadi baik. Kalau nggak boleh tahu terlalu nih, Pak, kayak gempa keras, tapi gimana, Bu? bisa digambarkan Pak kerusakan rumahnya ini seperti apa setelah terjadi bencana pergerakan tanah ini, Pak? Setelah terjadi bencana itu kerusakan rumah, awalnya itu ada yang udah roboh, terus ada yang belum. Nah, karena hujan masih terus berlanjut sampai sekarang, tiap habis hujan, Bu, kondisi rumah makin memburuk. Yang kemarin misalkan belum roboh, sekarang sudah roboh. Jalan yang kemarin awalnya belum amblas terlalu parah, sekarang sudah makin parah, Bu. Sudah hampir 3 meter lebih lah untuk amblasnya di jalan.
Iya Bapak, ini kalau kita lihat dari gambar ataupun video yang dibagikan, ini nampaknya seperti longsor Pak. Apakah mungkin ada daerah-daerah yang mengalami longsor juga Pak? Di Desa Wargasari, Bu, bukan hanya di Kampung Cilengsir saja, cuman kemarin ke kantor desa masih terus berdatangan dari para ketua RT melaporkan kondisi warga yang itu kondisi tanahnya retak sama rumah-rumahnya retak terus bertambah Bu sampai sekarang. Oke. Kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya Pak, atau memang daerah tersebut juga sudah sempat dapat perhatian untuk berhati-hati adanya potensi bencana pergeseran tanah yang mungkin terjadi? Sebelumnya belum ada pernah kejadian, hanya ya longsor-longsor biasa aja yang di pinggir jalan gitu Bu, yang tanahnya labil dikit. Nggak ada perkiraan untuk sampai ke kampung itu. Baik. Baik Bapak, untuk kondisi pengungsian saat ini bagaimana Pak? Warga-warga di sana. Kondisi pengungsi di sini ada yang sebagian di kantor Aula Desa Wargasari mengungsi, dan sebagian ada kan yang kerabatnya belum terkena, masih agak jauh daerah sana, ada yang di kerabatnya mengungsi itu. Yang kebanyakan di Aula Desa pengungsinya. Baik. Pak, kami ingin tahu juga apa sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini, mungkin yang saat ini berada di tempat pengungsian gitu? Yang paling dibutuhkan ya bahan pokok lah Bu, untuk makan, untuk keperluan mandi, terus seperti selimut, kasur, karena di sini masih ada kekurangan untuk kasur di tempat lokasi pengungsian Bu. Itu hanya pakai alas tikar terpal. Ada kemarin dari Dinsos ya membawa kasur, tapi tidak bisa full untuk keseluruhan Bu. Bapak, ini respon dari pihak pemerintah seperti apa, dan pengungsian ini informasinya akan dilakukan sampai kapan Pak? Untuk Tanggap bencana kemarin belum keluar Bu sampai kapannya, cuman dari Bapak Bupati Cianjur kemarin sehabis beliau cuti udah masuk dinas lagi, bencana akan direlokasi Bu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hilman Raka. Kami sampaikan semoga kami kirimkan doa dari sini, semoga warga di sana dalam kondisi sehat dan juga baik. Amin Bu. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang. Amin.